Kalau kita lihat trennya adalah di Q1 ini sudah terlihat dari revenue mix 60% itu sudah berkontribusi dari bisnis hijau TBS. Dan itu menunjukkan bahwa arahnya kami sudah akan fokus ke arah bisnis hijau yang akan kami fokuskan ke depannya. Dan yang kedua terkait juga dengan kontribusi EBITDA kami juga, itu sudah sekitar 93% di Q1 2026. Dan ke depannya kami berharap hingga 2028-2030 kontribusi bisnis ini akan semakin lebih mendominasi dalam komposisi revenue kami, mungkin up to sekitar 80%-an. Pemerintah perkenalkan BBM baru biodiesel 50 atau B50 Kamis siang. BBM campuran solar dan minyak sawit 50% diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan peluncuran B50 menjadi tonggak baru dalam program mandatori biodiesel nasional yang sebelumnya berkembang dari B20, B30 hingga B40. Pemerintah menilai implementasi B50 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit dalam negeri. Program B50 diharapkan mampu memperkuat bauran energi nasional, meningkatkan penyerapan biodiesel berbahan baku sawit, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui penguatan sektor energi dan perkebunan. Kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh import BBM, tidak boleh import pangan. Transisi energi terus bergulir ditandai dengan peluncuran BBM B50. Di tengah perubahan tersebut, bagaimana perusahaan melihat peluang dan juga tantangan dalam mengembangkan bisnis energi hijau? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Senior Vice President Investor Relations PT TBS Energi Utama Tbk, Mirza Hippi. Halo Pak Mirza. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio Nusantara TV. Pak Mirza, tadi kita dengarkan bersama-sama ya, ada sudah meluncurkan B50. Tapi yang saya mau tanya soal TBS Energi begitu yang sudah bertransformasi dari bisnis batubara ke energi terbarukan, kendaraan listrik dan juga pengolahan limbah begitu. Sebenarnya apa alasan strategis di balik langkah ini, Pak Mirza? Oke, terima kasih Mbak Safira. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Memang kita ini awalnya fokus di bidang batubara, lalu kita bertransformasi melakukan vertikal integrasi ke arah PLTU. Dan memang dalam perjalanannya selalu ada going concern mengenai kelangsungan usaha kita ke depan mau seperti apa. Artinya memang kalau dibandingkan dengan emiten-emiten lain mungkin dari sisi cadangan batubara kita mungkin tidak terlalu besar. Jadi memang selalu ada kekhawatiran ini mau dibawa kemana. Jadi memang arahnya sekarang sudah lebih jelas. Kita sedang bertransformasi menuju 3 pilar bisnis baru kita. Yang pertama adalah pengolahan limbah, yang kedua adalah energi terbarukan, dan yang ketiga adalah ekosistem kendaraan listrik. Oke, seberapa menantang sih Pak Mirza kalau misalnya kita lihat dari transformasi ini? Tentu saja dari ketergantungan pada, kalau kita lihat pada bisnis batubara yang selama ini sebenarnya menjadi kontributor utama dari pendapatan begitu. Iya, justru ini sangat menantang ya. Kita tahu Indonesia memang saat ini sebagai negara yang sangat tergantung terhadap batubara. Jadi tentunya ini sesuatu yang kami sudah siapkan dari jauh-jauh hari dan kami yakin kami ada di jalur yang tepat. Makanya kita beranggapan TBS ini bertransformasi for good, untuk kebaikan, dan juga for growth, untuk pertumbuhan bisnis kita ke depan. Karena kita sangat meyakini 3 pilar bisnis kita ini akan menjadi tolak
tumpuan perusahaan selama 5-10 tahun ke depan. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di tengah transisi energi, apakah bisnis hijau ini sudah mampu memberikan keuntungan yang signifikan atau juga Ya. kompetitif nih dari sebelumnya yang dari batu bara dan Ya. juga energi terbarukan? Jadi kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita dalam tahap transformasi. Ini adalah sebuah fase dan kebetulan juga di 3 fase tersebut kita untuk yang bisnis pengolahan sampah atau waste management itu sudah menunjukkan profitabilitas. Oke. Jadi memang bisnis kami di Singapura itu sudah berkontribusi terhadap 93% daripada EBITDA adjusted secara konsolidasi. Jadi sudah terlihat jalur profitabilitasnya. Yang kedua dari sisi kendaraan listrik, ini adalah tren yang sedang menanjak dengan tren yang menuju positif. Jadi kami harapkan ini akan berkontribusi positif dalam waktu mungkin 1 atau 2 tahun. Yang terakhir adalah terkait dengan energi baru terbarukan. Ini memang memiliki potensi yang sangat luar biasa ya. Seperti kita lihat di RUPTL yang baru, kontribusi bauran energi terbarukan itu meningkat dari 42 gigawatt menjadi sekitar 69 gigawatt. Ini menunjukkan pemerintah juga sangat meyakini bahwa arah ke depannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Makanya kita juga fokus di energi baru terbarukan tersebut. Oke, artinya pemerintah serius ya dalam transisi energi terbarukan ini. Tapi kalau misalkan kita lihat kan kita juga mengetahui perusahaan menargetkan ini mencapai karbon internal pada 2030. Ya. Sejauh mana progresnya Pak Mirza? Jadi memang dari 2021 kita menetapkan yang namanya TBS 2030 Towards a Better Society, di mana kami menargetkan untuk kita bilangnya carbon neutral. Jadi bukan net zero, karena kami masih melakukan kegiatan yang sifatnya menghasilkan emisi namun emisi rendah. Ini sangat signifikan. Jadi kita tahun lalu sudah mengurangi emission reduction kita sebesar 80% dengan divestasi PLTU yang kita lakukan di tahun kemarin. Itu 200 megawatt. Dan kita should be on track to reach carbon neutrality by 2030 dengan semakin berkurangnya kontribusi bisnis batu bara yang akan memasuki fase akhir di 2026-2027. Kemudian kita lebih mengembangkan lagi bisnis waste management, renewables dan juga ekosistem kendaraan listrik kita selama 5 tahun, 10 tahun ke depan. Baik, jadi indikatornya tadi apa? Udah mencapai 80% atau ada indikator-indikator lain begitu ya yang memang berjalan sesuai dengan rencana? Itu indikator pertama terkait dengan yang investasi kami. Yang kedua adalah indikator kami sudah melakukan launching atas climate transition plan kami yang kami lakukan di bulan November tahun lalu. Ini kami merupakan salah satu dari mungkin hanya segelintir perusahaan emiten di Indonesia yang memiliki climate transition plan, di mana kami memiliki plan yang aktual dan kami sudah melakukannya. Jadi bukan janji-janji lagi, tapi kami sedang melakukannya saat ini. Seperti itu mungkin. Oke, sejauh mana sih Pak Mirza transformasi bisnis ini sudah memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan? Terhadap kinerja keuangan, saya pikir cukup terasa ya. Tentunya saat ini contohnya adalah kami menerima blended concessional financing dari konsorsium ADB, Asian Development Bank, DBS Indonesia dan juga ACFP Australia Climate Fund Partnership yang menunjukkan investor-investor global ini menaruh kepercayaan yang tinggi pada perusahaan yang sedang melakukan transformasi. Jadi memang pada kenyataannya kita masih ada bauran batu bara, namun sepanjang kita memiliki jalan menuju dekarbonisasi yang jelas, itu mereka sebenarnya mau untuk memberikan bantuan dalam bentuk competitive financing. Mungkin itu salah satu contohnya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat bisnis hijau ini sudah memberikan kontribusi yang signifikan belum terhadap pendapatan dan juga laba? Sudah, kalau kita lihat trennya adalah di Q1 ini sudah terlihat dari revenue mix 60% itu sudah berkontribusi dari bisnis hijau TBS. Dan itu menunjukkan bahwa arahnya kami sudah akan fokus ke arah bisnis hijau yang akan kami fokuskan ke depannya. Dan yang kedua terkait juga dengan kontribusi EBITDA kami juga, itu sudah sekitar 93% di Q1 2026. Dan ke depannya kami berharap hingga 2028-2030 kontribusi bisnis ini akan semakin lebih mendominasi dalam komposisi revenue kami, mungkin up to sekitar 80%. Oke. Kan kalau kita ketahui kalau misalkan kita beralih ke energi hijau itu kan membutuhkan investasi yang sangat besar begitu ya. Gimana TBS sendiri ini menjaga keseimbangan antara ekspansi lalu juga profitabilitas dan tentu saja nilai bagi pemegang saham itu sendiri?
Jadi kuncinya adalah disiplin finansial yang pertama. Jadi kami juga sebagai perusahaan TBK banyak menggunakan akses kami juga melalui pendanaan via bank, kemudian melalui pasar modal, di mana saat ini untuk bisnis kami yang di Singapura juga konsorsium bank yang membantu kami itu beraneka ragam. Dari Taiwan, dari Singapura, even dari Prancis juga ada. Ini menunjukkan kepercayaan investor-investor terhadap perusahaan yang sedang bertransformasi, dan ini juga terlihat bahwa mereka memiliki kepercayaan untuk perusahaan seperti TBS melakukan ekspansi bisnis kita di 3 bisnis yang kita lakukan saat ini. Oke, strategi apa yang dilakukan agar transformasi itu kalau kita lihat begitu ya tetap memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor ini kalau misalnya kita lihat? Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang yang pertama ini terkait dengan bagaimana kita melakukan langkah bisnis kami ke depan yang sangat terkalkulasi. Tadi yang pertama disiplin finansial, yang kedua adalah melakukan mitigasi resiko ke depannya, mengantisipasi hal-hal apa yang kita perlukan untuk ke depan itu seperti apa. Jadi itu yang kita lakukan secara internal di TBS saat ini. Biasanya hal-hal yang perlu dilakukan apa sih yang kalau misalkan kita lihat ternyata tidak sesuai dengan apa, ada force major atau yang sesuai apa yang tengah dilakukan TBS tuh apa yang akan dilakukan? Jadi kita saat ini juga memiliki semacam tim yang khusus menangani untuk risk management di perusahaan. Misalnya kami juga memiliki komite investasi yang selalu melihat dari semua angle. Kita juga memiliki komite ESG saat ini di TBS yang juga melihat dampaknya itu tidak hanya dari dampak bisnis tapi juga dampak dari sisi ESG-nya. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan, memperkuat SDM secara internal untuk terus kita memperkuat fondasi kita untuk berjalan menuju bisnis baru kita yang hijau ini. Oke, baik. Kalau kita lihat investor global kan gini semakin mengutamakan begitu ya prinsip ESG seperti yang Pak Mirza katakan gitu. Apakah juga tren ini menjadi peluang atau justru menjadi tantangan juga bagi perusahaan? Ya, ini kalau kita lihat ini dua-duanya ya, jadi peluang dan tantangan. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya mereka tuh memberikan peluang untuk kita melakukan transformasi kita. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kepercayaan investor dengan melakukan apa yang kita lakukan. Tentunya ini harus align juga dengan apa yang sudah kita canangkan di TBS 2030, di climate transition plan kita juga. Dan ini menjadi peluang untuk kita menunjukkan bahwa even dengan kayak misalnya dengan geopolitik sekarang ya, tentunya ini ada dampak kenaikan harga bahan bakar, di mana kita sekarang fokus bisnis adalah di EV, yang mana akan mengurangi ketergantungan terhadap fiskal negara. Kita juga fokus ke proyek energi renewable energy, di mana juga masih banyak sekali pembangkit PLN yang masih menggunakan BBM. Jadi hal seperti ini yang akan memberikan kepercayaan kepada investor dan melihat kita memang memiliki tujuan yang baik, tapi juga di arah profitability yang jelas. Jadi ini yang tadi saya bilang, ini adalah for good and juga for growth ke depannya. Oke, baik Pak Mirza. Dialog semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dialog akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Update. Anda kembali di Nusantara Economic Update di segmen Green Zone bersama SPV Investor Relations PT TBS Energi Utama Tbk. Pak Mirza, kita lanjutkan lagi dialog. Tadi kalau misalkan kita ngomong soal ESG begitu ya, sebenarnya apa sih kalau kita lihat dampaknya terhadap daya saing dan juga biaya kepatuhan dari perusahaan? Ya, kalau kita lihat tadi ya, ada beberapa stakeholder financials yang mulai melihat ke arah ESG. Tadi salah satu yang saya sampaikan adalah kerjasama kita dengan Asian Development Bank, DBS Indonesia, dan juga Australia Climate Fund Partnership. Ini memang memberikan sedikit insentif dengan mereka memberikan rate yang bisa dibilang quite kompetitif ya. Ini memberikan insentif buat kita untuk terus mengembangkan bisnis-bisnis hijau kita ke depan. Tapi memang kalau kita lihat ini persyaratannya juga sangat-sangat tight ya kalau saya boleh bilang ya. Di mana banyak sekali persyaratan-persyaratan ESG yang kita harus comply ke depannya mengikuti standar internasional yang sudah ditetapkan oleh beberapa negara. Nah, ini yang menjadi challenge buat TBS adalah bagaimana kita menyesuaikan framework kita dalam hal ESG maupun dalam hal
sustainable financing untuk bisa mencapai standar yang diinginkan oleh pemain-pemain regional ini. Jadi itu salah satu tantangan dalam industri ESG, terutama dalam hal financing. Oke, dan kalau misalnya kita lihat di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga geopolitik global, apakah komitmen investasi hijau ini tetap menjadi prioritas? Tentu ya, kalau kita lihat kami sudah ibaratnya banyak belajar ya, jadi memang di industri batubara itu ketergantungan terhadap harga BBM itu sangat-sangat fluktuatif sekali dan itu sangat-sangat cyclical. Jadi kita sudah pernah mengalami juga di tahun 2021-2022 pada saat COVID itu sedang terpuruk-terpuruknya, kemudian sempat naik lagi. Nah ini yang kita coba merubah atau shifting bisnis model kita menjadi bisnis yang lebih terukur. Contohnya dengan adanya waste management ini. Ini sesuatu yang lebih terukur dan lebih stabil. Ini bisa kita bilang juga inflation proof karena sampah sudah menjadi masalah nasional terutama di Indonesia. Iya. Bahkan di Singapura juga dengan proximity yang begitu kecil, ini menjadi satu hal yang tidak boleh menjadi suatu masalah. Jadi artinya apa? Artinya memang dalam hal waste ini sesuatu yang mesti kita jaga dalam hal pengelolaan finansialnya dan juga dalam hal kepatuhan ke depannya. Oke, artinya memang ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, betul, begitu ya? Betul. Oke, baik. Kalau kita lihat, ini kan bisnis kendaraan listrik dan juga pengolahan limbah, begitu ya, yang tadi Anda katakan juga. Digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan baru. Bagaimana Pak Mirza kalau misalkan kita lihat prospek dari kedua sektor ini? Ya, kalau untuk yang mungkin yang pertama terkait dengan kendaraan listrik. Kalau kita lihat dan untuk TBS ini memang saya sampaikan kita fokus di kendaraan roda 2. Jadi kenapa saya bilang ekosistem itu kita bukan hanya jualan motor, tapi kami menyediakan satu ekosistem di mana kami menyediakan motor, kami menyediakan baterai dan juga stasiun penukaran baterai atau kami bilangnya battery swapping stations sampai dengan kerjasama terkait dengan aplikasi dengan Gojek yang merupakan partner kami di Elektrum dan juga sampai kepada bagaimana driver-driver ini mendapatkan pendanaan untuk bisa menikmati motor tersebut. Tantangan yang paling besar apa tuh? Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari penjualan motor di Indonesia yang 6-7 juta setiap tahun, penetrasi motor listrik itu masih sangat-sangat kecil di bawah 1%. Jadi yang pertama adalah bagaimana terus memberikan edukasi kepada driver-driver ini bahwa switching ini akan memberikan insentif buat mereka juga. Karena kenapa? Karena memang kalau kita lihat mereka ini satu hari bisa 100-150 kilo. Artinya dengan switching ke EV ini akan memberikan dampak langsung terhadap penghematan karena utilisasi bahan bakar mereka setiap hari itu sangat-sangat tinggi. Mungkin itu untuk yang EV. Untuk yang renewables kita lihat tadi seperti saya bilang RUPTL terakhir sudah memberikan peluang untuk perusahaan seperti TBS bisa berkontribusi lebih terhadap keterlibatan mereka di energi baru terbarukan di Indonesia. Tentunya saya lihat juga pemerintah banyak melakukan adjustment terhadap regulasi yang semakin membuat investor itu tertarik untuk melihat ke arah renewable energy di Indonesia. Karena memang peluangnya itu sangat-sangat besar sekali ya. Artinya untuk switching itu akan untuk menarik begitu ya, artinya ada insentif begitu. Selain itu ada apa lagi? Betul. Selain itu juga mungkin kalau kita lihat sudah banyak juga investors yang mereka mulai melakukan alokasi bisnisnya itu ke arah bisnis-bisnis yang sejalan dengan bisnis-bisnis di TBS tadi ya, rendah karbon, memiliki kontrak-kontrak jangka panjang yang jelas, memiliki cash flow stream yang stabil dan kita lihat ini satu peluang buat TBS dalam kita bertransformasi untuk meng-attract global investor ini untuk mau melihat kita sebagai sudah bukan perusahaan batubara atau PLTU lagi, tapi perusahaan yang sedang fokus mengembangkan bisnisnya di bisnis-bisnis hijau dan sustainable untuk kedepannya. Oke, baik. Dan artinya juga sosialisasi juga sudah dilakukan Sudah ya? dilakukan. Sudah dilakukan? Oke, baik. Menarik sekali. Dan Pak Mirza di sektor energi terbarukan kan tentu saja teknologi atau kalau kita lihat sumber energi apa saja sih yang menjadi fokus utama perusahaan? Jadi saat ini kita sudah memiliki satu pembangkit mini hydro yang sudah beroperasi, 6 megawatt di Lampung. Ini sejak Januari 2025, kita juga sedang dalam tahap pembangunan floating solar atau tenaga surya terapung di Batam dengan kapasitas 46 megawatt peak dan kami targetkan untuk mulai beroperasional di akhir tahun 2026 ini dan kami juga ada beberapa yang sedang kami cadangkan di dalam pipeline kita saat ini. Oke.
Menurut TBS Energi, tantangan terbesar apa sih Pak Mirza agar Indonesia ini bisa menjadi pemain utama dalam ekonomi Kalau hijau? untuk tantangan terbesar mungkin bukan terkait dengan teknologi ya, karena memang kita lihat teknologi itu sangat common dan sudah kita gunakan juga di Singapura. Jadi mungkin lebih kepada penegakan hukum atau mungkin lebih tepatnya Regulasi? lebih kepada kepatuhan terhadap Oh, regulasi gitu. Seperti kita lihat di waste management itu sudah ada regulasi-regulasi yang mengharuskan misalnya sampahnya harus dikelola oleh perusahaan yang berizin, diantar oleh logistik dengan perusahaan yang berizin. Cuma memang pada kenyataannya memang masih banyak loophole sehingga masih belum bisa bertumbuh seperti yang harusnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang perlu kita perbaiki dan saya lihat pemerintah juga sudah mulai aware terhadap hal ini dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi insentif buat kita untuk lebih mengembangkan bisnis kita ke depannya. oke. Baik, terima kasih Ya, Pak Mirza Hipi, SPV Investor Relation TBS Energi Utama. Semoga diskusi ini memberikan gambaran yang terima lebih kasih. jelas lagi begitu ya mengenai masa depan energi dan juga peluang bisnis hijau di Indonesia. Ya, Terima kasih, sehat dan sukses selalu terima untuk kasih Anda. sama-sama Mbak Safira. Demikian dialog bersama SPV Investor Relation TBS Energi Utama dan informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini.